Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulfayanti. Saya merupakan anak pertama yang lahir di Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2002. Dan sekarang saya tengah menetap di Makassar. Saya menyelesaikan pendidikan dasar saya di SD Negeri 255 Paranglohe dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 24 Bulukumba pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan SMA saya di SMA Negeri 6 Bulukumba pada tahun 2018 sampai 2020. Sekarang saya tengah menempuh pendidikan studi strata 1 pada semester 7 di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Adapun hobi saya itu saya suka membaca dan jalan-jalan. Nah, adapun judul saya itu bakat minat peserta didik dalam pembelajaran yang berada pada subtema bakat minat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu minat. Minat merupakan tanda suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal yang ada di hadapannya tanpa adanya paksaan. Perkembangan minat peserta didik pada proses belajar itu sangatlah penting. Jika peserta didik tidak memiliki minat terhadap hal yang ada di hadapannya, maka peserta didik tidak bisa menguasai hal tersebut. Seperti contohnya pada peneliti terdahulu yang menguji pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa minat belajar sangat berpengaruh terhadap suatu prestasi belajar dan juga minat ini mempengaruhi keaktifan peserta didik, dan ini sangat berpacu pada apa yang diberikan oleh pendidik. Minat juga dipengaruhi bentuk dan intensitas cita-cita. Misal, orang yang menaruh minat pada suatu bakat bela diri akan bercita-cita menjadi seorang ahli bela diri. Begitupun juga dengan peserta didik menaruh minat pada bidang kesenian akan bercita-cita menjadi ahli kesenian. Kedua, minat dapat menjadi pendorong yang kuat. Siswa yang berminat pada bela diri atau kesenian akan terdorong untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bela diri atau kesenian. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan yaitu bakat. Bakat adalah sebuah sifat dasar kepandaian dari pembawaan yang dibawa sejak lahir. Misalnya menulis. Ada juga kata bakat yang terpendam, artinya bakat alami yang dibawa sejak lahir tapi tidak dikembangkan. Misalnya, seseorang memiliki bakat menjadi seorang pelari, tetapi tidak dikembangkan sehingga kemampuannya untuk berlari juga tidak berkembang. Bakat memiliki 3 arti yang achievement, capacity, dan aptitude. Ada 3 aspek bakat, yaitu aspek perseptual, aspek psikomotor, dan aspek intelektual. Aspek perseptual meliputi kemampuan dalam memberikan penilaian atau pemahaman terhadap sesuatu. Aspek psikomotor meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan fisik, kecepatan gerak, ketelitian dan ketepatan, koordinasi dan keluasan anggota tubuh. Aspek intelektual meliputi kemampuan mengingat dan mengevaluasi suatu informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 39 ayat 2 menyebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Sedangkan dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Peran guru dalam mengembangkan potensi bakat dan minat siswa yaitu guru menjadi inspirator bagi siswa dengan berbagai langkah seperti memberi contoh sikap keteladanan, menunjukkan keahliannya untuk dapat menginspirasi siswa. Guru sebagai observer dengan melakukan proses pengamatan kebiasaan dan kegemaran siswa. Lalu mengkaji hasil pengamatan dengan berkonsultasi dengan wali kelas dan siswa yang bersangkutan. Identifikasi bakat anak merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan
setiap anak memerlukan program pendidikan yang sesuai dengan bakat mereka masing-masing sehingga dapat mengembangkan dan menggunakan bakat mereka secara maksimal. Dengan mengenali bakat anak, orang tua tentunya akan merasa terbantu bila dapat membimbing agar bakat tersebut bisa berkembang. Nah, adapun yang bisa mengkaji bakat siswa yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler. Adapun pengertian ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan khusus di luar jam pelajaran dan pelayanan konseling sekolah untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mereka melalui kegiatan kreatif yang secara khusus diselenggarakan oleh tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dan kewenangan di sekolah. Nah, sekolah bisa menjadi wadah dan fasilitator dalam memberikan kesempatan bagi mereka untuk terus mengembangkan potensi dan minat bakat peserta didik. Pihak sekolah juga harus memiliki guru bimbingan dan konseling dalam proses pengembangan potensi dan minat bakat peserta didik, karena peran guru bimbingan konseling itu dalam proses ini akan membantu mereka mendapatkan motivasi dan salah satu fasilitas pendidikan, sehingga bakat yang ada pada diri peserta didik dapat disalurkan dengan baik dan tidak terbuang dengan sia-sia. Hal ini membuktikan bahwa peserta didik yang dapat mengembangkan kemampuan, potensi, minat, dan bakatnya akan memiliki kepribadian lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Ia akan lebih mandiri dan dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih mudah dan mampu mengatasi permasalahan yang menimpa dirinya. Tidak hanya memiliki efek pada kepribadiannya, lingkungan masyarakat pun akan dapat merasakan dan membedakan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada subtema bakat minat. Adapun quotes dari saya itu, terkadang belajar sesuatu yang harus dilakukan atas dasar kewajiban dan paksaan, tapi atas dasar bakat dan minat.